Ada yang anak bersentuhan dengan hukum, ada anak yang memakai obat, ada anak yang kekerasan rumah tangga, ada anak yang dieksploitasi, ada anak yang terjun ke dunia prostitusi. Ya, ada beberapa anak kita yang kesana dan belakangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dalam kesempatan kali ini kita dapat berkunjung di salah satu yayasan anak bangsa ya. Yayasan anak bangsa Mandiri Banua. Ya, langsung dengan pemilik yayasan tersebut yaitu Ibu Irma. Ya. Nah, ini spesial buat kawan-kawan pepadah kita. Ini ada apa sih dengan yayasan anak bangsa? Kok tiba-tiba kita mau ke sini? Karena terdapat berbagai macam hal di sini ya Bu, yang bisa kita bagikan di sini. Ya. Dan mungkin sedikit Bu, awal pembicaraan kita nih Bu, ya. Terkait yayasan anak bangsa ini Bu. Sejarahnya Bu, mungkin kita dari sejarah mulanya kenapa sih yayasan ini didirikan Bu? Yayasan Anak Bangsa Mandiri Banua ini kita berdiri di akhir tahun 2010. Awal saya balik lagi ke Banjarmasin, pulang kampung setelah suami saya meninggal. Sebelumnya kita tinggal di Jakarta karena saya mengikuti suami, juga saya kerja di sana. Nah, setelah beliau meninggal saya pulang ke Banjarmasin. Di awal-awal kami itu menyediakan ada kegiatan semacam pengajian atau TPA itu untuk anak. Tapi ya lama-lama anak-anak sekitar kampung ini juga mau ikut. Nah, lama-lama itu banyak. Habis itu ada beberapa kegiatan lain kayak bimbel bahasa Inggris. Awal-awal itu kita menyediakan kegiatan itu awalnya untuk anak, tapi lama-lama beberapa anak bilang, Bu, bolehkah kami ikut? Tapi kami nggak punya biaya. Ya sudah, pokoknya yang penting anaknya mau, kita sediakan guru. Nah, itu kegiatan jalan. Itu waktu itu kegiatannya di mana Bu? Di teras. Masya Allah, di teras rumah. Ya, karena kita belum punya tempat. Di awal sama sekali itu anak-anak ngajinya di musola, tapi karena situasinya tidak memungkinkan, saya bawa anak-anak ke rumah. Yaitu karena belum punya tempat khusus, ya udah anak-anak mengajinya di teras rumah. Itu awalnya hanya satu orang guru mengaji. Nah, sekarang udah punya 8 guru ngaji ya, dengan 3 tempat pengajian. Selain di Cempaka, ada di Setoyo S, sama di Japri Jam-Jam. Ada 3 tempat. Anak-anak ini Bu sebenarnya berasal dari mana sih Bu? Anak-anak ini berasal dari sekitar yayasan, tapi ada beberapa yang jauh karena mungkin dengar dari temannya, mereka ada punya keinginan untuk belajar. Ya sudah, pokoknya kalau menurut ibu asal anaknya mau, kita menerima aja. Tidak ada persyaratan apapun, tidak ada biaya, gratis semua di sini free. Yang penting anaknya mau. Yang penting anaknya mau. Ya udah mau belajar. Nah, ini sudah ada sekitar 55 anak. Masya Allah. 5 anak yang ini. 55 anak. Kemudian Bu, anak-anak sendiri Bu, mungkin dari keluarga yang berada kah, atau memang orang yang nggak punya apa-apa Bu? Sebagian besar anak-anak kita anak-anak duafa. Sekitar 25%-nya itu yatim dan piatu. Sisanya itu duafa. Kalau yang mampu itu mungkin ada sekitar 5%. 5% mulai. Ya, karena kita tidak menutup kesempatan itu. Kalau anak itu mau, yang penting mau berbaur,
silahkan. Nggih. Yang penting tidak mempengaruhi anak-anak di lingkungan kita, supaya kan anak-anak bisa bergaul dengan semua strata ekonomi. Betul. Strata ekonomi dan sosialnya. Ini Bu, mohon maaf nih Bu, Iya. ada nggak sih Bu anak-anak ini yang berasal dari, mohon maaf, anak Iya. jalanan atau apa gitu Bu? Ada. Kalau anak kita, kalau yang anak jalanan itu sekitar 10% dari anak yayasan ini anak jalanan. Cuman karena anak ininya bekerja, mereka jarang datang ke yayasan. Kita yang datang ke rumah, ya kita jemput bola. Nah, perkembangan maksudnya gini, perkembangan selanjutnya selain tadi kita mengadakan kegiatan pengajian dan bimbingan belajar, ibu seterusnya itu lebih fokus pada pendidikan anak, karena sebagian besar anak itu putus sekolah. Putus sekolah, Bu. Ya, putus sekolah. Makanya ibu konsennya di sana. Kita berusaha untuk membantu anak ini, yang penting mau sekolah. Iya. Nah, itu beberapa anak yang jalanan, yang bekerja, membantu keluarga bekerja, itu kita usahakan untuk bisa sekolah. Nah, itu mereka kita masukkan di kejar paket, ada yang sudah paket. Kalau yang masih usia belasan itu kita masukkan di paket A. Kalau yang sudah tua itu, ini ada beberapa yang udah bisa masuk paket A, B, paket C. Ada yang sudah berumah tangga. Masya Allah. Ya, kita ini kan keluaran dari sini sudah berumah tangga, Ibu. ya, Masya Allah. maksudnya usianya masih muda tapi sudah Iya, nikah. Masya Ya, Allah. nah, kan mereka putus, kata ibu, kan mereka mau kerja, sedang dunia kerja menuntut semacam ada legalitas, semacam ijazah. Makanya kata ibu, ya udah, kamu sekolah. Jadi misalnya nanti kalau mau kerja ada ijazahnya. Ada ijazahnya, Bu, ya. Ya. Ada kemarin yang pengen ceritakan Bu, anak yang dari kandangan kalau nggak salah Ibu. Ya, bukan dari Tapin, Oh, dari Rantau. Tapin, Ya. Rantau. Itu kenapa Bu anak itu Bu? Ya, anak itu waktu kita temukan di sini, Ibu ketemu sama, kebetulan di lingkungan neneknya itu, Ibu lagi menangani juga anak yang bermasalah waktu itu. Nah, kebetulan neneknya datang ke Ibu menyampaikan bahwa ada cucu beliau yang mendapat perlakuan kekerasan rumah tangga, dipukul sama ibunya beberapa tahun. Selama bertahun-tahun Bu? Selama bertahun-tahun. Nah, nenek kandungnya membawa ke Banjarmasin karena mengingat situasi di sana sudah tidak kondusif, tidak sekolah, dipukul hampir tiap hari, karena mungkin ibunya juga, ya, pertama tidak ada pendidikan, yang kedua ekonomi, yang selanjutnya itu kan sosial kemasyarakatannya juga ada tekanan secara mental oleh suaminya. Nah, itu jadi melakukan kekerasan fisik pada anaknya. Nah, itu kan dibawa oleh neneknya ke Banjarmasin, mau dititipkan ke saudara neneknya di Banjarmasin. Ternyata neneknya di Banjarmasin pun tidak, keadaan ekonominya tidak mampu, karena neneknya itu juga punya anak banyak. Betul. Ada 7 orang, sedangkan penghasilan hanya dari jualan hanya berjualan mie ayam. Jadi beliau tidak sanggup, makanya waktu itu dititipkan dengan kita gitu. Ada nggak sih Bu dari anak-anak ini Bu yang membuat Pian tetap semangat Bu? Dari mana sih Bu melihat dari anak-anak ini menumbuhkan energi positif buat Pian itu apa Bu? Tiba-tiba Pian sampai mau nih Bu terjun, terlibat dalam hal ini Bu. Iya. Dari kalau bohong kalau misalnya dalam sekian tahun menangani anak-anak ini Ibu tidak drop, artinya sampai di titik nadirnya Ibu, karena kan banyak masalah yang Ibu tangani tidak
tidak berhasil, misalnya anak yang ibu usahakan sekolah atau bantu itu ternyata kondisinya tidak membaik, tapi ibu tidak tega lihat muka anaknya ini. Kalau menurut ibu, kalau tidak kita yang membantu anaknya, siapa lagi? Kalau orang lain mungkin ini anaknya juga nakal, anaknya pakai obat, memakai obat atau apa, mungkin udah aja ya sudah, itu kan kemauan anaknya. Kalau menurut ibu kan kasihan, siapa lagi yang mau membantu selain kalau nggak kita? Kalau ibu nggak tega, Mas. Berapa kali ibu udah mau berhenti, udah capek, maksudnya ya mungkin kalau capek fisik biasa, capek hati lihatnya. Iya, karena kita udah usahakan bantu anak, ternyata hasilnya artinya tidak sesuai dengan keinginan kita. Anaknya nggak mau sekolah, udah kita dorong sekian ini, lalu misalnya ada yang pakai, kita udah coba bantu misalnya ke rehab apa segala, anaknya masih, kan itu bikin hati kita sakit. Cuman ibu berpikir lagi, aduh kasihan, kalau kita meninggalkan, siapa yang mau bantu mereka? Kalau semua meninggalkan mereka. Jadi ibu ya sudah, komitmen ibu bantu mereka sampai akhir, sampai di mana anak itu bisa kita bantu. Kalau udah stuck ya sudah, berarti sudah takdir anaknya. Ya itu, anaknya tidak mau berubah. Soalnya Mas, dari sekian banyak ini banyak anak yang berhasil, ada juga yang memang stuck di tempat. Iya, ya artinya tidak semua upaya kita ini membuahkan hasil yang baik. Yang ini kadang-kadang bikin ibu sakit hati melihat, kok aku tidak berhasil. Cuman ya bagaimana, padahal kita sudah sedapat mungkin membantu anak ini itu. Berarti anak-anak ini Bu, anak-anak yang di bawah bimbingan Pian nih Bu, berarti berbagai macam masalah Bu yang ada Bu? Iya, banyak. Dari apa Bu? Dari mulai ada yang anak bersentuhan dengan hukum, ada anak yang memakai obat, ada anak yang kekerasan rumah tangga, ada anak yang dieksploitasi, ada anak yang terjun ke dunia prostitusi. Ya, ada beberapa anak kita yang kesana, dan belakangan ini ya mungkin karena anaknya sudah mulai menyadari, ada yang sudah akhirnya memutuskan untuk menikah. Lalu ya ini yang menikah ini yang belakangan datang ke ibu lagi minta sekolah. Nah ya mereka mulai sadar bahwa kehidupan ini tidak mudah, kehidupan keras. Nah untuk menjalani rumah tangga juga tidak mudah. Jadi mereka mau cari kerja susah karena tidak ada ijazah. Akhirnya mereka datang, ibu, saya mau sekolah, ayo. Masya Allah. Itu pun dibantu. Pokoknya kalau ke sekolah tidak ada dana buat operasi, buat transportasi, ibu kasih uang. Masya Allah. Ini berangkat, ini kan mereka mau ujian, tempatnya jauh Bu, nggak ada punya kendaraan ke sana. Kata ibu kan banyak sekarang transportasi ya, seperti Gojek atau apa. Ini uangnya pokoknya berangkat, kamunya ujian. Itu ya, soalnya kalau kita tidak bantu penuh begitu nggak jalan. Iqbal, nggak jalan. Masalahnya kita bantunya separuh, sedang mereka kan nggak ada sarana. Kalau kita hanya, kamu ujian hari ini, kata mereka, kami nggak punya uang Bu kesana. Kalau kita biarin kamu cari uangnya kan nggak jalan. Pokoknya ya udah, ini ada uangnya, kamunya jalan ke sana. Itu pun dipantau. Kalau ibu masih sempat, ibu antar, pulangnya dijemput. Nah dulu juga gitu, mereka sekolah dikejar-kejar. Kalau pagi-pagi udah ditungguin di depan
rumah suruh sekolah. Ya yang penting kalau ibu anak-anak itu sekolah supaya ada perubahan ada perubahan, kita memutus mata rantai kebodohan dan kemiskinan. Nah jadi kan kalau mereka udah sekolah, udah lulus, bisa kerja, nah paling tidak itu akan berguna buat diri sendiri. Yang lebih bagusnya lagi misalnya bisa bantu keluarga gitu. Ada satu hal yang menarik tadi yang disampaikan oleh Bu Irma. Kalau kita yang nggak peduli, kita harap anak-anak itu siapa lagi gitu kan? Kita sekedar mungkin melihati kata kasihan Ibu. Iya, kata kasihan. Kalau Cuman tidak hanya action Ibu sampai ya. pada simpati, empati, kalau tidak action, tetap aja masalahnya ada. Kalau hanya sampai di situ kan. Sedang orang-orang ini perlunya kitanya ada action untuk membantu mereka. Itu. Merangkul ya. Merangkul. Pokoknya mereka ini kan ibaratnya semua ininya dari segi pendidikan sudah nggak ada, lalu sosial ekonomi mereka yang udah di bawah. Anak-anak ibu ini ada orang tuanya yang bapak ibu, kebanyakan ini ibu yang berperan karena bapaknya ada yang kalau meninggal kan ketahuan meninggal. Betul. Ini kebanyakan bapak hilang perannya. Ada yang ada tapi semacam tidak ada, tidak bekerja. Ada tapi membebani. Ada udah sekolah, maksudnya dalam tanda kutip. Betul. Nah akhirnya banyak ibu-ibu yang mengambil peran sebagai ibu sekaligus kepala rumah tangga bekerja. Nah ini anak-anak di lingkungan ini kan melihat Mas Iqbal, Iqbal ini bahwa jadi kita kadang-kadang kayak benang kusut. Ini mulainya dari mana? Kitanya merubah di sini, dia kembali lagi ke lingkungan rumah, melihat keadaan keluarga begitu. Jadi kadang bolak-balik. Tapi ibu bilang ya sudah, kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Kalau kita tidak mau, nggak akan jalan, nggak berubah pokoknya. Walaupun itu hasilnya tidak memadai, hasilnya sedikit, perubahan itu tapi ada. Tapi ada Bu ya? Ya karena kan anak-anak kita ini konsepnya kayak rumah singgah. Ibu belum punya tempat untuk mereka tinggal kayak panti. Mereka tinggal di rumah keluarga. Hari-hari mereka ada kegiatan di yayasan. Nah kalau ini habis itu kan pulang ke rumah. Di rumah lingkungan mereka yang melihat bapak siang-siang minum, bapak siang-siang macem-macem kan, itu kan sedikit banyak mempengaruhi mental mereka. Nah sedang kita waktu di sini di yayasan ada kegiatan, kita mencoba memberikan masukan nilai-nilai yang baik, tapi pulang ke rumah nilai-nilai buruknya banyak. Jadi kadang-kadang nilai kita ini habis itu cuman kita tidak menurunkan semangat kita, masih terus. Biarlah hasilnya sedikit, yang penting anak ini ada sentuhan. Kita mencoba menyentuh secara nuraninya, kita menyentuhnya kasih sayang. Ya akhirnya dari sekian banyak itu anak-anak juga mereka lihat realita. Oh iya, aku kalau tidak berubah, aku tidak akan menjadi seseorang. Karena kan keadaan dunia kita sekarang kan dunia kerja sulit. Ya sulit. Yang sudah punya ijazah pun sulit, apalagi yang tidak punya, yang tidak pernah sekolah. Mereka akhirnya menyadari bahwa oh iya memang ini. Makanya kadang banyak mereka datang lagi, Bu, mau sekolah Bu, karena ini kami sulit diterima kalau misalnya kami tidak sekolah. Akhirnya kan sadar walaupun memang memerlukan waktu yang lama. Makanya ini kan yayasan 12 tahun tapi masih seperti bayi, masih merangkak ininya, perkembangan pelan-pelan Bu ya? Iya, perkembangan yayasannya tidak langsung
bagus apa gitu. Karena kita juga dari segi pendanaan, biaya itu kan kita juga mandiri. Betul, Masya Allah. Kita dulunya punya usaha tuh, ada 2 usaha. Tadinya penitipan bayi, penitipan anak, sama bimbingan belajar untuk backup operasional yayasan. Tapi karena kita kurang pengalaman di penitipan anak ini, di tengah jalan kita nggak bisa jalan lagi karena terbentur di pengasuhan. Pengasuh ya kan. Kalau yang bayi itu kan kita orang tua yang menitip anak kan harus tahu betul ini latar belakang pengasuhnya. Nah itu akhirnya pengasuhnya ada yang nikah, ada yang berhenti, kita kesulitan di sana. Jadi itu sempat ada hampir setahun, 7 bulan, hampir setahun lah kita berhenti itu. Jadi yang jalan yang ada sekarang ini usaha bimbingan belajar, padahal itu hanya backup waktu itu, bukan usaha utama, tapi akhirnya usaha yang backup ini yang jalan untuk membackup operasional. Dari sebagian dari pendanaan pribadi, kemudian ada backup ya. Dulu waktu sebelum pandemi kan ibu ada usaha travel, nah itu lumayan. Dari sana kan ada disisihkan. Nah pas masuk pandemi kan kita tiarap semua, bukan tiarap lagi, nggak ada sama sekali jalan. Jadi ibu juga kesulitan dari mana ini. Nah itu akhirnya kita merubah strategi bikin kue. Nah itu jualan ditaruh di warung-warung, konsinyasi. Nah kita ada keuntungan. Nah itu keuntungannya sebagian kita sisihkan untuk anak-anak. Ya. Apa sih Bu tujuan Pian nih dari mendirikan yayasan ini Bu? Apakah Pian mungkin suatu saat nanti ingin anak-anak tumbuh besar, kemudian datang ke Pian, Bu, inilah saya yang dulunya Pian didik? Iya. Ada nggak harapan itu Bu? Tidak ada harapan, maksudnya tidak ada yang muluk. Ibu tidak berharap maksudnya anaknya datang, Bu, saya bantu ibu lagi, yang penting anak itu sukses. Kalaupun tidak mengenal ibu lagi nggak apa-apa, yang penting anaknya sukses secara pribadi. Ibu udah senang. Ibu aja misalnya tahu itu anak yang dulu di yayasan sukses jadi orang, ibu yang pertama, orang yang paling bahagia. Misalnya pun tidak lagi mengenal ibu, nggak apa-apa. Nggak, itu kan bukan tujuan ibu. Yang penting tujuan ibu, kita udah bantu anak ini menjadi seseorang, itu kebahagiaan ibu yang paling utama lah, paling ini. Selama ini kalau dengar anak-anak bermasalah, ibunya yang sakit hati, gimana anak-anak ini gitu. Jadi anak-anak di sini ini posisinya seperti anak kandung sendiri. Iya, anak kandung sendiri ibu selama ini. Makanya kalau ada anak bermasalah, ada yang masuk segala macam, itu ibu paling sakit hati. Gimana caranya nih membantu mereka gitu. Ada beberapa anak yang misalnya itu kita mau nggak mau harus masukkan ke ini, mana tuh rehab. Ya perubahannya hanya sedikit. Yang paling sedih ibu, kenapa ini belum ada perubahan banyak. Ibu hanya berharap, berdoa sama Allah, ini ada diberi hidayah lah anak ini ya untuk bisa berubah. Gitu. Orang yang bukan siapa-siapa tapi menjadi bagian dalam hidup Pian menjadi cerita pengalaman hidup Pian. Iya, itu bagian dari hidup ibu anak-anak. Jadi sisa-sisa hidup diabadikan buat anak-anak. Iya. Ya biar bagaimanapun anak-anak perlu itu. Iya. Perlu itu. Kita harus melek bahwasanya anak-anak mungkin yang kita anggap di pinggir jalan yang tidak memiliki masa depan, itu mereka itu punya harapan, punya cita-cita untuk berubah. Karena biar bagaimanapun, kalau menurut pribadi,
anak-anak jalanan itu merupakan berlian yang Allah titipkan Iya. kepada kita. Siapa tahu anak-anak itulah yang menjadi Iya. membawa kita ke surga ya Bu. Iya, iya, amin. Amin. Iya, amin. Ibu berharap anak-anak yang, ya kalau ibu menyebutnya anak-anak yang termarginalkan itu bisa berhasil menjadi seseorang. Masya Allah. Kita tidak tahu rahasia Allah ya. Iya. Dari sekian banyak itu mungkin kita tidak tahu dia di masa akan datang anaknya berhasil menjadi seseorang. Ibu orang yang paling bahagia Masya Allah. dan tidak berharap bahwa anak itu datang ke ibu, Bu, saya ini yang ini. Cuman kalau ibu dari jauh aja, oh ini anak yang dulu di sini berhasil, alhamdulillah ibu paling bahagia. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah, begitu luar biasa cerita dari beliau. Artinya kepedulian beliau terhadap sesama luar biasa. Beliau tidak menutup mata bahwasanya memang ada anak-anak yang perlu untuk kita bantu, perlu untuk kita sekolahkan. Karena biar bagaimanapun, kalau kita tanyakan kepada anak-anak pinggir jalan, apakah kalian mau sekolah? Pasti mereka menjawab serentak, mereka akan sekolah. Akan tetapi peran kita mana? Peran kita kemana dengan hal ini? Tapi alhamdulillah, Ibu Irma sosok yang luar biasa. Semoga menjadi inspirasi buat kita semua. Artinya jangan pernah memandang remeh orang lain, jangan pernah memandang remeh orang pinggir jalan. Siapa tahu ke depannya dia akan membawa perubahan untuk negeri ini. Begitu ya Bu. Insya Allah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, dapat kami sajikan. Semoga hal ini bermanfaat buat kita semua dan tentunya menjadi inspirasi buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.